Oke. Ini adalah Ling Yun, ini adalah Gu Hong. Di sini, saya sengaja memakai warna hitam di sini karena saya punya stiker hitam. Jadi stiker ini nggak include dalam packaging dari Gu Hongnya ya, dari Ling Yunnya. Sama seperti Gu Hong, dia hanya ada 6 warna dan nggak ada hitamnya. Oke. Jadi harusnya ini putih, cuma saya pakai stiker Oracle warna hitam. Dari segi ukuran, Dayan Ling Yun terlihat lebih kecil. Oke, saya akan coba jejarkan seperti ini. Sekitar 1,5 sebenarnya lebih kecil. Ya, 1,5 mili lebih kecil. Ya, kelihatan nggak sih bedanya? Ya, pokoknya dia bedanya sebenarnya kecil banget, nggak gitu ketara banget. Kalau yang Gu Hong ini sedikit lebih kecil daripada A3F. Kalau yang Ling Yun ini ukurannya sama persis dengan Alpha 2 kalau saya bandingkan ya. Jadi sedikit lebih kecil daripada Alpha 5, mirip Alpha 2. Lalu dari segi putaran, saya nggak akan masuk itu dulu. Untuk bagi Anda yang mungkin pertama kali megang Ling Yun, kerasanya lebih jauh banget, lebih kecil dibanding Dayan Gu Hong. Selain karena memang ukurannya sedikit lebih kecil, tapi ini terbantu juga dengan keadaan dimana Dayan Gu Hong ini bagian rusuknya ini sedikit lebih tajam dibandingkan Dayan Ling Yun. Karena ketemuan dalam pieces-pieces itu dia membuatnya mungkin ya tajam ya, nggak setumpul. Kalau Ling Yun ini bagian curvy-curvynya ini antara satu piece dengan pieces yang lain ini nggak plak, nggak lurus, jadi pas bagian ujung ini agak melandai. Oke, jadi pas ketemu dia bentuknya sedikit lebih bulat. Saya istilahnya kayak Haiyan Alpha Haiyan lah, Haiyan Cube. Ya, jadi lebih bulat tapi nggak sebulat Haiyan Cube juga sih. Makanya itu akan membuat terasa lebih bulat, terasa lebih kecil lagi di tangan. Di lain itu stiker yang mereka gunakan juga beda. Pada Dayan Gu Hong, stiker yang disertakan yaitu berukuran 1,6 mm, 1,65 mm. Jadi terlihat penuh ya seperti ini. Sedangkan pada Dayan Gu Hong, pada Dayan Ling Yun, saya terbaik-baik terus. Pada Dayan 3, dia menggunakan stiker yang seperti Alpha, piecesnya yang cornernya kayak Alpha. Jadi dia 1,4 mm atau mirip dengan Type C mini, ya. Ya seperti itu. Jadi kelihatannya lebih rongga-rongga. Makanya juga saya menggunakan Oracle yang 1,4 mm karena ya saya punya. Oke. Terlepas dari itu, dari segi fisik itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Tidak terlalu berbeda jauh dari penampangnya, masih sama ya. Ada lekukannya di bagian lubangnya sini, cuma mungkin terlihat lebih gede pada Ling Yun karena cube-nya sendiri dia lebih kecil. Jadi lubangnya kelihatannya kayak lebih gede. Dari segi technical atau perasaan, kemampuannya sebenarnya sama. Dia bisa melakukan cut corner sampai dengan 45 derajat seperti itu. Walaupun jika dipaksa lebih dia bisa melakukannya lebih sebenarnya, tapi lebih resiko untuk pop karena saya pernah ngeliat video orang di YouTube melakukan cut corner lebih dari 45 derajat dan bisa, tapi beberapa kali suka pop. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Dan menurut saya itu wajar karena ya jika Anda memerlukan cut corner sebegitu hebatnya 45 derajat lebih, saya sarankan Anda tidak bermain cube. Karena itu sebenarnya nggak perlu. Cut corner seharusnya sekitar segini 40 derajat juga udah bagus banget sebenarnya. Oke, sama seperti Gu Hong bisa melakukan reverse cut corner juga sampai setengah kotak. Mungkin kalau hoki bisa lebih, ya nggak bisa. Ya setengah kotak lah ya. Seperti itu. Oke, maaf saya sering out of frame. Cuman yang sangat disayangkan, kehalusan yang terdapat pada Gu Hong di sini hilang. Rasanya kayak tipe Alpha ya sekarang dengan adanya railing system itu mungkin ya. Jadi nggak sehalus, putarannya nggak sehalus pada Dayan Gu Hong. Jadi jika kamu para cubers yang fanatik dengan Type F dan sejenisnya yang ringan sekali dan halus sekali, jika Anda memainkan Dayan Ling Yun dari Dayan Gu Hong, ingin Dayan Ling Yun untuk tujuannya untuk bagus lagi, Anda akan kecewa. Ya, karena di sini ternyata nggak sehalus Dayan Gu Hong. Kedua, kekurangannya adalah entah mungkin karena saya baru memainkannya ini sekitar 2 minggu, nggak nyampe sih 10 hari lah. Saya dapat ini yang prototype sebenarnya. Jadi ini yang dia datang barusan yang ini.
Yang ini prototype udah dirakit sama Yu Chao, pemilik dari Witeden. Berhubung apa ya, tadi saya bilang tentang tentang pelumas. Berhubung saya mungkin baru main ini baru sebentar ya, ini sudah hampir sebulan lebih Guhong ini dimainkan, walaupun saya juga jarang maininnya. Tapi mungkin karena ini baru dimainin sekitar ya 10 hari, 7 hari sampai 10 hari lah, saya juga lupa. Jadi rasanya itu nggak apa ya, kalau dikasih pelumas itu nggak sereaktif Guhong. Guhong pertama kali kalau Anda yang suka merakit sendiri, sewaktu sebelum dilumasin rasanya berat banget dan nggak enak. Tapi setelah dikasih silikon cair, saya menyarankan silikon cairnya karena itu paling cocok buat saya. Tergantung ya bu kalau orang lain. Menggunakan silikon cair ini terasanya reaktif sekali, kerasa banget gitu, kayak nggak beda Maru karena Maru Loop istilahnya gitu. Jadi kerasa banget dan bener-bener super licin dan super fast gitu. Sedangkan pada Dayan Lingyun saat saya merakitnya nggak seberat Dayan Guhong sebelum dirakit. Tapi setelah saya tetesin silikon cair, bahkan sekarang ini sudah saya coba spray karena silikon cairnya sudah saya lap, saya coba pakai spray, tetap kecepatan putarannya saya nggak bisa menyamai Guhong. Menurut saya ini lebih cepat putarannya dibandingkan Dayan Lingyun. Mungkin saya nggak tahu juga ya, saya belum meneliti lebih jauh. Hal ini mungkin disebabkan karena ya permukaannya sekarang sedikit yang berkontak dengan pieces-piecesnya, dengan adanya railing system seperti ini juga pada senternya. Jadi pelumas tidak membantu banyak dalam memperlicin putaran. Nah, tapi baik lagi kepada personal taste. Berhubung saya sukanya memang tipe-tipe yang seperti Alpha yang memiliki railing system, bukan railing system ya, yang berisik dan mantap gitu putarannya. Ya saya belum sebutkan, dengan pereng baru ini terasa cut cornernya lebih mantap ya, karena pernya kayaknya lebih kencang dibanding karena saya maksa. Karena pereknya lebih kencang dibanding yang hardware Type C. Jadi saya lebih prefer Lingyun sebenarnya dibanding Guhong. Dan saya juga bukan seorang speedcuber yang bisa sampai sub 20. Saya sub 30 aja udah senang banget. Jadi buat saya kemampuan fasternya nggak sepengaruh itu terhadap saya. Saya lebih prefer Lingyun sebenarnya dibanding Guhong. Tapi back ke personal taste, sekali lagi saya bisa katakan jika Anda fanatik dengan Type F dan sejenisnya, atau suka dengan kehalusan dan kesunyian daripada Guhong, saya tidak menyarankan membeli Lingyun karena kemungkinan besar Anda akan kecewa. Di lain itu, Cube ini buat saya ya dibanding Dayan 2 ya, saya nggak membandingkan dengan Dayan Guhong. Dengan Dayan 2 sedikit lebih stabil dikarenakan dia bisa melakukan cut corner yang bagus tanpa bisa melakukan twist corner. Jadi ini mentok nih. Jadi yang seharusnya seperti itu sih Cube ya. Jadi kalau Anda melakukan algoritma yang super cepat, tidak ada kemungkinan untuk corner ini twist. Ya, oke. Sedangkan pada Dayan 2 seperti yang saya sudah jelaskan mungkin di videonya, untuk mendapatkan cut corner yang buat saya bagus, cornernya bisa di twist gitu. Itu jeleknya Dayan 2. Oke, segitu saja mungkin review dari saya. Saya akan coba review lagi beberapa produk lain karena saya sebenarnya udah nunggak beberapa video. Udah beberapa minggu saya nggak bawa video. Oke, sekian dulu tentang Dayan Lingyun. Semoga bisa memberikan gambaran. Saya akan memberikan review lebih lengkapnya mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin di forum dan juga di deskripsi di toko saya di internet. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.